Ista'id. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih semua sudah mempersiapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Masya Allah, terlihat ya semangatnya anak-anak semua untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kayaknya udah gak sabar ya belajar kewirausahaan untuk pagi ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah mau absen terlebih dahulu. Kayaknya banyak bangku-bangku yang kosong. Jadi kita absen terlebih dahulu ya. Arfa Al-Haytami, Ashifa, Audiliana, Azuhra, Bagas, Difta. Difta tidak ada ya? Mana Difta? Apa? Ada keterangan? Izin? Farel, Ikhlas, Willy, Muhammad Kurniawan, Muhammad Farel, Muhammad Joshua, Muhammad Razik, Mutia, Nabila, Nadira, Nasyira. Sakit. Seberapa hari? Udah 5 hari. Udah 5 hari udah ada bintangmu? Terus gimana keadaannya, Mas? Udah cukup membaik? Kita doakan bersama-sama agar Mutia cepat sehat ya. Amin. Nazaha, Nur Faiza, Kila, mana? Sakit. Raja, Raja nggak ada ya? Rasya, Riri, Rizka. Oke, semuanya juga yang hadir ya pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah mau anak-anak semua rapihkan tempat duduknya. Di atas meja hanya ada buku dan pena. Tumbler taruh di bawah. Kalau ada sampah di sekitaran tolong dirapihkan, masukkan dulu di dalam tas. Nanti kalau setelah selesai keluar boleh dibuang. Sarapan semua? Sudah. Sehat semua kan yang ada di sini? Sehat, Ustazah. Masya Allah. Semangat kan? Semangat, Ustazah. Masya Allah. Nah, untuk membangkitkan semangat, Ustazah ada sedikit kata-kata yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita bersama. Nah, waktu itu adalah hal yang paling berharga. Ustazah harap Ananda semua memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke? Karena waktu yang telah berlalu tidak dapat diulangi kembali. Jadi Ustazah harap gunakanlah waktu dengan sebaik-baik mungkin. Oke? Nah, sebelum kita
pengukuran. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Joshua dulu. Nah, kalau kita kemarin udah belajar harga pokok produksi, kemudian kita kemarin juga udah ada praktek pembuatan produk. Iya, semua anak-anak semua udah belajar, udah praktek cara membuat produk. Nah, kalau sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai kemasan produk. Kalau kemarin kita prakteknya, produknya kemasan kita masih biasa-biasa aja, belum menarik untuk para konsumen. Nah, sekarang inilah kita belajar mengenai kemasan produk. Oke, di mana kemasan produk ini Ustazah ingin kalian mencapai 3 hal. Yang pertama, Ananda mampu mengkonsepkan mengenai pengertian pengemasan produk. Yang kedua, Ananda semua mampu menganalisis manfaat dari pengemasan produk. Nah, yang ketiga, Ananda semua mampu mengklasifikasikan jenis kemasan produk. Nah, pada pagi hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan tipe PGT. Oke? Oke, kita masuk ke materi baru yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu mengenai apa? Kemasan produk. Oke, mengenai pengertian kemasan produk. Siapa yang bisa memberikan pengertian kemasan produk itu apa sih, Ikhlas? Kemasan produk adalah pembungkus atau wadah atau fungsi menjaga produk dari berbagai potensi kesehatan dan meningkatkan daya tarik produk dari sisi visual. Oke, betul banget. Jadi kemasan produk ini ialah pembungkus atau wadah yang digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah kadaluarsa, rusak, lecet. Contohnya, jika kita memiliki produk pisang, tempatnya cuma asal biasa, kira-kira mudah apa nak? Mudah masuk angin. Kemudian, iya, masuk angin. Kemudian kemasan tersebut tidak memiliki daya tarik, tidak dapat menarik minat konsumen. Dapat menarik konsumen. Oke, Ustazah mau kami simpulkan nanti pengemasan produk, kemasan produk. Secara simpelnya kami deh, apa kemasan produk tersebut? Kemasan produk itu adalah pembungkus atau wadah Iya betul, memang kemasan produk itu pembungkus atau wadah yang berfungsi menjaga produk. Tepuk tangan dulu buat kami. Oke, udah paham semua ya mengenai arti pengemasan produk? Sudah. Atau belum paham? Biar Ustazah jelaskan lagi. Udah paham? Kalau udah paham kita lanjut kemana kira-kira? Manfaat. Iya, kita lanjut ke manfaat kemasan produk. Oke, yang pertama siapa yang mau baca manfaat kemasan? Beda. Oke, Bagas, baca Bagas. 1. Melindungi produk. Melindungi produk dari goresan atau cacat yang membuat produk dari kerusakan, baik selama pendistribusian maupun di toko. Nah, sama dengan yang Ustazah jelaskan barusan, bahwa kemasan itu memang berfungsi untuk melindungi produk dari segala kecacatan, kerusakan, atau mudah kadaluarsa. Itu memang manfaat dari kemasan. Oke, udah paham ya? Oke, lanjut kita ke manfaat berikutnya. Nah, manfaat selanjutnya itu coba baca Awan. 2. Meningkatkan nilai jual produk. Pemilihan jenis kemasan yang dapat menjamin keamanan produksi serta desain yang mampu mendeskripsikan produk dengan menarik menjadi daya tarik dan nilai lebih bagi konsumen. Oke, nah seandainya kita
sedang berbelanja di toko swalayan. Kemudian di rak display terdapat dua kemasan tersebut. Yang di sebelah kanan ada kemasan yang biasa saja. Yang di kiri ada kemasan yang sudah didesain dengan sedemikian rupa yang dapat menarik konsumen. Kira-kira Ananda memilih kemasan mana? Yang ini karena apa? Iya, karena menarik konsumen terhadap produk tersebut. Iya, kenapa? Karena sudah didesain sedemikian rupa, ya kan? Nah, dengan desain yang sebagus ini tentu dapat menaikkan harga jual. Oke, selanjutnya udah ngantuk ya, Farel? Baru mulai. Kalau ngantuk kita stretching dulu. Boleh? Udah, ayo, kayu Farel udah ngantuk nih, pada masih pagi. Ayo tegak semua. Ikutin gerakan Ustazah ya. Look at Ustazah. Oke, kita mulai. Ini kita coba dulu. Oke, tangannya di atas semua. Oke, nyanyi ya. 1, 2, 3. Open banana. Open banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Aduh, orang semangat banget. Ayo dong yang bersama. Gerak, biar Farel udah gak ngantuk lagi. Oke, ulang ya. Oke, tangannya di atas semua. Ini kecepatannya 2 kali lebih cepat. Oke? Nyanyi semua. 1, 2, 3. Open banana. Open banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Oke, dong, ibu semua. Oke, kalau udah hafal lagi ya. Kalau ngantuk, Ustazah suruh tegak. Kalau nggak, Farel yang jelasin di depan, oke? Boleh deh dicatat dulu, Ustazah capek sama. Masukkan dari nilai. Ustazah hitung dalam 5 detik harus sudah selesai semua ya. 5 detik. Oke ya, oke. Lihat Ustazah lagi, udah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi ke depannya. Kayaknya Ustazah ini perlu asisten ya untuk meja-meja ini. Nah, kita lanjut ke daya tarik. Sama seperti yang Ustazah ucapkan. Apa? Oke, boleh Farel. Farel udah semangat ya bercanda ya. Oh, Farel, kamu pencet-pencet. Ustazah mau baca. Masa Farel baru bisa? Ustazah ini cuma bercanda, nah. Ya. Oke deh Farel, jelaskan deh apa daya tarik. Maksudnya daya tarik apa Farel? Jelaskan dengan bahasa Farel sendiri. Kosong juga. Daya tarik untuk secara tidak langsung bermanfaat sebagai penambah daya tarik. Kok bisa sih Farel bisa meningkatkan daya tarik bagi konsumen? Smart material. Iya, kenapa kemasannya? Kenapa? Coba Jana. Iya, karena desainnya memang bagus. iya, karena memang desainnya menarik, langsung tertuju terhadap kemasan tersebut. Beda dengan kemasan tadi yang kita contohkan yang keripik biasa yang pakai plastik biasa.
Jelas kita masih tertarik dengan desain yang sudah didesain sedemikian rupa. Iya benar. Jadi paham ya maksud dari tadi ya? Jadi kalau besok kalian punya produk atau barang yang mau dijual, jangan lupa desain kemasan itu hal yang termasuk hal yang terpenting untuk menarik konsumen. Semakin bagus kemasan yang kalian buat, semakin bagus itulah apa kayaknya? Apa yang bagus? Pendapatan kalian dong karena banyak yang beli. Lanjut ya, ada paham ya? Oke, selanjutnya media promosi. Apa maksud dari manfaat sebagai media promosi? Nah, maksud dari media promosi, kemasan merupakan iklan sedetik yang artinya kemasan yang menarik akan mudah dikenal dan diingat oleh konsumen meskipun hanya dilihat sekilas. Contohnya, anggap kalian nggak nampak ya gambar yang di bawah ya. Kira-kira kan tahu nggak apa gambar yang di atas? Produk apa? Indomie. Ya, kalau di Indomie itu biasanya apa sih yang dikenal slogannya? Indomie seleramu. Ya, itu merupakan media promosi yang ada pada kemasan. Oke, selanjutnya memberikan informasi. Apa maksud dari memberikan informasi? Iya, betul. Komposisi, terus ada apa lagi? Iya, ingredients. Kemudian ada apa lagi? Cara masak. Iya, ada cara masaknya. Ada juga expirednya, ada logonya, ada gambarnya. Nah, dengan di kemasan ini adanya informasi dapat mengambil keputusan berbelanja konsumen. Paham maksudnya? Kenapa konsumen itu bisa mengambil keputusan berbelanja terhadap produk tersebut dengan melihat informasi yang tertera pada kemasan? Kira-kira kenapa? Iya, dan sesuai kebutuhan konsumen juga. Nah, contohnya kita lagi diet gula, ya kan? Tentu kita harus memilih minuman yang rendah gula. Nah, pada kemasan tersebutlah kita lihat informasinya, nilai gizinya, kita lihat berapa gula yang terdapat. Nah, kalau seandainya, contohnya minuman apa ya? Satunya Fanta, satunya lah segar. Kira-kira mana yang paling tinggi gula? Fanta. Tentu kita akan memilih lah karena itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu manfaatnya ya. Paham? Masya Allah, pinternya anak-anaknya Ustazah nih. Oke, next lagi. Ya. Apa capek? Oke, kita lanjut ke jenis kemasan produk. Nah, yang pertama ada apa, Razi? Oh, kemasan berinari itu Razi. Kemasan yang bersumber dengan produk. Nah, contohnya apa? Yang langsung bersentuhan dengan produk apa contohnya kira-kira nak? Pisang enggak? Bibit pisang. Kemasan bibit pisang dan Ciki-ciki. Oh iya, ciki-ciki. Karena dia langsung bersentuhan dengan kemasan dan dia hanya bisa digunakan satu kali pakai karena dia bersentuhan. Contohnya permen kalau kita buka ya sampahnya harus dibuang, tidak bisa digunakan lagi, betul tidak? Nah, selanjutnya kemasan apa lagi? Apa contohnya dari kemasan sekunder? Iya, masuk kotak bubuk bisa. Karena dia tidak langsung bersentuhan ya. Kalau kotak susu SGM kan ada kotaknya kan, Nak? Nah, itu disebut dengan kemasan sekunder. Yang kemasan primer itu yang di dalamnya itu yang warna putih, tahu nggak? Itu dia kemasan intinya, dia aluminiumnya. Nah, lanjut kemasan tersier. Apa contohnya? Kardus, aqua.
Betul sekali. Lanjut, next lagi kita ke kemasan. Apa artinya kemasan wadah? Ya, betul sekali. Apa contohnya? Iya, bubble wrap. Dia dapat melindungi produk dari kerusakan. Contohnya, kalian berbelanja online, beli HP. Kira-kira kalau tidak diamani dengan bubble wrap, kira-kira aman tidak? Tidak, jelas tidak ya. Jadi udah paham semua? Oke, Ustazah kasih waktu 2 menit untuk mencatat. Kata dulu ya. Belajar. Di mana Ustazah punya kertas. Jadi tugas Ananda semua menyusun puzzle. Setelah Ananda menyusun puzzle, Ananda langsung Ustazah. Kelompok saya sudah selesai. Nah, kelompok yang paling tercepat akan dapat reward dari Ustazah. Ya, oke? Siap, kita bermain. Nah, setelah puzzle tersusun, kita lanjut mengerjakan lembar kerja beserta diri. Oke. Nah, sebelum kita bermain, Ustazah mau bagi kelompok dulu. Oke? Kita mulai berhitung ya, 1 sampai 5. Nanti kalau udah sampai 5, kembali lagi ke nomor 1, oke? Paham ya? Oke, dari sini nah, mulai. 5. Ingat ya nomornya ya. Oke, ingat ya nomornya ya. Oke, kelompok 1 berkumpul di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Iya nak, jangan berantem gara-gara meja ya. 3 sih dengan dalam. 1, 2, 3. Masih mau buat melingkar. Iya, bagus melingkar, biar gampang untuk mengalahkannya. Masih nih. 3. Ya boleh nih, buat kelompok. Nanti kamu kok dibuat kelompok. Biar enak kerjasamanya nanti. Sudah, Ustazah. Siap bermain. Siap. Oke, tunggu di sini kayaknya masih agak rusuh ya. Ada trik lagi. Kan semua ini. Saya tidak di kita. Ya, ini dia dekat ni. Weh, mana isek dah. Ya di sini dia ya. Satu, belum 2, 3. Nah, ada banyak menyusun puzzle-nya ya. Enggak tahu.
Gak percaya lagi terus kan bikin itu. Kerjasamanya ya. Ini pas ada punya. Nah, ini mudah nih di lokasi. Iya. Let's go, friend. Let's go. Ada kesulitan nggak? Jangan ditembak dulu, dicoba ditembak-tembak dulu, takutnya salah. Ulang dong. Sedang di sini. Rapih ya, rapih ya. Bentar. Bisa? Go, di sini kan? Yang rapi ya, nggak mencong-mencong. Aduh. Wih, ini betul. Oh, Oh, iya betul. di sini kan? Kan tidak jadi aja. Tunggu nih sana. Pak. Udah siap? Iya deh. Coba. Cepat habis. Yang belum selesai tetap dilanjutkan. Lanjutkan. Kita lanjut mengerjakan LKPD, oke? Kasih temannya. Oke, biar kelompok sebelah fokus. Kita lanjut kita ke LKPD, oke? Oke, tunggu. Joshua maju, Joshua. Ambil reward bersama Tata. Kami kedua. Ya, kelompok yang tercepat. Kami kedua, Tata. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? 5. Kelompok 5 ya. Yang kepala Ya dong. Lanjut kita mengerjakan LKPD ya. Oke, ini untuk kelompok untuk kawan. Lupa apa namanya? Belum siapa ya? Kalau mau usah tunggu sampai selesai. Farel ya Allah. Ada Ruben Rizky budak situ ya Allah Rizky. Dah, Mei jam 3. Nanti kan menang. Oke, ini kelompok 1 di tengah ya, saya. Supaya gitu kan. B.
BITM. Mudah-mudahan ada yang Kakinya. Ada tulisan ada. Gimana ya? Oke, karena udah selesai semua, Ustazah mau satu perwakilan kelompok. Kelompok awan, bisa presentasikannya hasilnya? Oke, boleh awan ya presentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan oleh teman kelompoknya. Minimal 2 perwakilan. Atau kan semuanya aja maju. Perkenalkan diri dulu ya. Oke, kelompok yang lain memperhatikan. Jika ada mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Kurniawan. Saya Eka Sadi Surya. Kami dari kelompok 2 ingin membagikan hasil LKPD kami yang berjudul pengemasan produk. Soal pertama yaitu perlindungan produk, menjelaskan setidaknya 3 manfaat spesifik yang diperoleh produk bakso aci dari kemasan baru. Ini dalam hal menjaga kualitas, higienitas, dan memperpanjang umur simpanannya. Kemudian jawaban yang ada tertera di LKPD. Yang pertama itu manfaat utamanya. Yang pertama tahan oksidasi dan kelembapan. Karena kemasannya multi layer, berlapis-lapis, udara dan uap air dari luar susah banget masuk. Ini penting supaya bumbu kering tidak cepat menggumpal dan bakso aci tidak cepat bau tengik karena oksidasi kontak dengan oksigen. Produk jadi lebih segar dan lebih aman. Yang kedua, anti bocor dan tumpah. Kemasan standing pouch ini lebih kuat dari plastik biasa. Jadi resikonya bocor karena tertusuk atau sobek saat pengiriman atau endometrium birak jadi sangat kecil. Konsumen pasti senang karena tidak terjadi kejadian bumbu atau minyak yang berlepotan. Yang ketiga dan terakhir, perpanjangan umur simpan shelf life. Gabungan ini dari perlindungan terhadap udara, kelembapan dan ketahanan fisik membuat umur simpanan produk bisa lebih panjang. Produsen dapat menjangkau pasar yang lebih jauh dan konsumen tidak perlu terburu-buru menghabiskannya. Mungkin itu saja hasil presentasi LKPD saya. Ada kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya, kepada kelompok pertama boleh dipertanyakan. Apakah benar jika kemasan diganti akan tahan dari oksidasi dan kelembapan? Betul, karena kemasannya multi layer, berlapis-lapis. Jadi udara dan uap, air dan luar susah banget masuk. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk kelompok 2. Terima kasih.
Tidak ada? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Oke. Kemudian, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Kita yang telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ice breaking lagi, Nah. Oke, di pertemuan selanjutnya kita ice breaking lagi ya. Oke. Nah, next ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini.